Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zakia Ramadhani, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Ibu Bunga Purmatasari SHMH. Di video ini kita akan membahas secara komprehensif tentang konsep pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Topik ini sangat penting karena menyangkut bagaimana negara mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan pemerintahan yang demokratis. Yuk kita mulai pembahasannya. Let's go. Secara umum, pemerintahan adalah aktivitas untuk menyelenggarakan fungsi negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Dr. E. Utrecht, pemerintahan meliputi seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas kenegaraan demi kepentingan rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengaturannya terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri. Pemerintahan daerah ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, apa sih desentralisasi itu? Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Kemudian tujuan utama dari desentralisasi itu adalah memperpendek jalur birokrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memberikan ruang demokrasi di tingkat lokal. Secara normatif, konsep ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Desentralisasi ini sangat penting loh di Indonesia karena keberagaman geografis, etnis, dan budaya yang membutuhkan pendekatan pemerintahan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal. Kemudian kita membahas tentang otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah merupakan implementasi dari desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian, tujuan otonomi daerah antara lain meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan, kemudian menumbuhkan demokrasi lokal dan memperdayakan masyarakat serta potensi daerah. Menurut pendapat Ateng Syafruddin, otonomi adalah kebebasan yang bertanggung jawab dalam pemerintahan, sedangkan Bagir Manan menyebut otonomi sebagai upaya memisahkan urusan yang dapat diatur daerah dengan yang wajib diatur oleh pusat. Kemudian saya akan membahas tentang jenis dan dimensi desentralisasi. Desentralisasi itu memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama, desentralisasi politik, memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu lokal seperti pilkada. Kemudian dia juga mendorong akuntabilitas pejabat daerah terhadap rakyatnya. Kemudian ada desentralisasi administratif yang dimana ini meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dengan pengambilan keputusan yang lebih dekat ke masyarakat. Kemudian ada desentralisasi fiskal yang yakni memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola keuangan, pendapatan, dan pengeluaran daerah seperti dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Kemudian selanjutnya itu adalah desentralisasi ekonomi yang dimana
ini akan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal loh, dan juga mendukung pengembangan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja. Selain desentralisasi, ada dua bentuk pelimpahan kewenangan lainnya. Yang pertama ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Contohnya pelaksanaan kebijakan nasional seperti pendidikan dan kesehatan yang tetap di bawah kontrol pusat. Kemudian ada tugas pembantuan yang dimana merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan fungsi tertentu yang menjadi kewenangan pusat, misalnya pendataan penduduk oleh Dinas Dukcapil daerah. Keduanya tetap dalam kerangka sistem pemerintahan yang terpusat namun bersifat koordinatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi khusus dan asimetris teman-teman, yang dimana tidak semua daerah memiliki otonomi yang sama. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya daerah-daerah dengan kekhususan dan keistimewaan, sehingga lahirlah konsep otonomi asimetris. Contohnya, Aceh memiliki kekhususan dan pelaksanaan syariat Islam. Kemudian Papua dan Papua Barat memperoleh otonomi khusus dalam hal pengelolaan keuangan dan rekrutmen ASN lokal. Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang dipimpin oleh gubernur yang juga merupakan raja loh. Kemudian ada DKI Jakarta teman-teman, sebagai ibu kota negara memiliki kewenangan khusus terkait tata kelola pemerintahannya. Otonomi asimetris ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun otonomi daerah itu membawa banyak manfaat, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama itu ada ketimpangan fiskal antar daerah, di mana daerah kaya itu semakin maju, semakin kaya, dan daerah miskin itu semakin miskin dan semakin tertinggal. Bukan hanya itu saja, praktik korupsi oleh pejabat lokal akibat lemahnya pengawasan itu merupakan tantangan juga. Kemudian ada politik transaksional dalam pilkada yang melemahkan demokrasi lokal. Kemudian kurangnya kapasitas SDM dan birokrasi yang membuat kebijakan itu tidak optimal. Konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait kewenangan dan pembiayaan. Tantangan ini harus diatasi agar otonomi daerah dapat benar-benar mendukung tujuan pembangunan nasional dan keadilan sosial. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai konsep pemerintahan daerah dalam NKRI. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman kita sebagai bangsa Indonesia mengenai pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Siti Zakia Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia. Jadi batasi pembicaraan. Kapan terakhir kali kamu dapat